Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Supani SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Widor, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Widor beserta jajarannya. Pertama-tama marilah kita aturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Widor. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Izinkanlah saya di sini untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, pemaparan materi oleh presenter. Acara yang ketiga, tanggapan. Acara yang keempat, sesi tanya jawab. Acara yang kelima, pembacaan kesimpulan. Dan acara yang terakhir, penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca doa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi oleh Ibu Apri Sinasari SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, mohon maaf pada yang terhormat Ibu Supani SPD MPD selaku Kepala SD Negeri 1 Widor dan Bapak Ibu Guru di SD Negeri 1 Widor. Di sini mohon maaf, saya akan berbagi terkait dengan pemahaman materi dan pengalaman penerapan budaya positif dari materi yang sudah saya pelajari melalui program pendidikan guru muda terutama di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Langsung slide. Ini langsung. Sebelumnya selamat datang Bapak Ibu guru hebat di sini. Di sini mari kita belajar berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah yang kita cintai. Next. Nanti akan kita pelajari bersama atau saya berikan yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu disiplin positif, lalu yang ketiga yaitu motivasi diri manusia. Lalu yang kelima ada posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Next. Apa toh pembelajaran dengan paradigma baru itu? Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri apa? Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga pembelajaran itu betul-betul bisa melayani kebutuhan siswa. Nah, sebelumnya tentu saja kita harus mendiagnostik kebutuhan siswa karena kita tahu bahwa kebutuhan masing-masing siswa itu kan berbeda-beda tergantung tingkat kecepatan dia belajar, tipe gaya belajarnya. Misalnya ada tipe auditory yang hanya bisa memahami materi dengan baik karena setelah mendengar sesuatu. Lalu ada yang dengan tipe visual, dia bisa lebih memahami materi setelah dia melihat sesuatu, dan ada juga yang memiliki gaya kinestetik atau setelah dia bertemu dengan sesuatu atau memegang sesuatu maka dia bisa memahami materi itu. Nah, next. Nah, lalu apa hubungannya dengan disiplin positif? Apa arti disiplin positif? Dalam KBBI
taati atau mematuhi tata tertib. Dia sendiri dalam bukunya menyebutkan bahwa disiplin berarti mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mampu mengacu pada nilai-nilai yang kita berikan. Next. Nah, filosofi disiplin dasar Dewa itu sendiri seperti apa? Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat disiplin yang kuat atau self disiplin, yaitu artinya dari diri kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya untuk disiplin. Tetapi itu juga sama aja, sebab kita jika kita tidak dapat melakukan self disiplin atau disiplin mendisiplinkan diri kita sendiri, maka tetap saja harus ada penguasaan dari luar atau dari yang mendisiplinkan kita. Begitu, guys. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik atau di dalam dirinya sendiri. Nah, nanti dalam disiplin positif ini kita harapkan bahwa kita akan membagikan rasa disiplin dari dalam diri anak sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokoran atau tidak ancaman yang kita mungkin masih ada seperti itu, dan hukuman atau tanpa intimidasi dari orang lain. Di sini karena kita di sekolah ya, di guru ya, itu saja. Lanjut, next. Nah, hal itu kita hubungkan kembali dengan kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia sebetulnya memiliki 5 kebutuhan dasar sama dengan siswa kita di sekolah. Yang pertama, dia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, contoh makan untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kadang mungkin di sekolah membuat tingkah yang seperti yang aneh-aneh saja. Yang penting karena dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, cari perhatian misalnya. Lalu kebutuhan penguasaan, dia ingin menguasai teman-temannya, maka dia membuat onar. Lalu ada kebutuhan kebebasan, dia ingin bebas, dia ingin terikat. Lalu kebutuhan akan kesenangan, jadi dia melakukan sesuatu karena dia itu senang melakukan hal itu menghibur dirinya sendiri. Next. Nah, lalu tadi disebutkan ada motivasi intrinsik atau motivasi perilaku manusia. Di sini di ada dosen dalam bukunya Restrukturing School Discipline menyebutkan bahwa motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, fungsi motivasi itu sendiri yang pertama untuk menghindari dari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi anak melakukan sesuatu atau melakukan peraturan di sekolah mungkin karena hanya ingin menghindari ketidaknyamanan supaya tidak dimarahi guru atau bagaimana, dan untuk menghindari hukuman saja. Yang kedua, mungkin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, pujian misalnya, atau dapat hadiah. Kalau kamu dapat nilai 100 maka dapat hadiah, misalnya seperti itu. Kalau kamu tidak, kalau kamu tidak benar, nanti kamu akan apa? Lalu yang ketiga, mungkin karena untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri. Jadi yang nomor 3 yang muncul intrinsik memang betul-betul dari kesadaran diri sendiri. Next. Lalu ada di sini mungkin dari saya juga di masa yang lalu juga masih menerapkan adanya hukuman dan penghargaan. Nah, ternyata di sini merupakan termasuk hukuman dan penghargaan itu termasuk konsep disiplin yang benar tidak kita sadari. Kenapa kok ada hukuman misalnya? Hukuman itu bisa menyakitkan anak, terus menimbulkan rasa tidak nyaman, mungkin malu setelah dihukum atau apa. Murid kemudian menjadi takut kepada guru karena sudah dihukum. Lalu fatalnya lagi murid menyembunyikan kesalahan, takut dihukum maka dia akan tidak jujur ya menyembunyikan kesalahan supaya tidak dihukum. Lalu murid rendah diri, ini efek dari yang atasnya lagi. Nah, untuk penghargaan meskipun ada yang untuk memotivasi baik ya, tetapi ternyata juga tidak efektif karena dia akan merusak hubungan
dia tidak betul-betul menyadari bahwa peraturan itu untuk sesuatu yang tujuannya baik. Dia hanya ingin penghargaan, ingin dipuji, ingin istilahnya merusak hubungan dan seperti itu ya. Tidak dari dalam diri sendiri. Nah, kedekatan dengan guru misalnya itu akan merusak hubungan. Lalu mematikan kreativitas, menghakimi sistem ranking. Karena kita terus berpikir yang ranking tinggi, baik misalnya sikapnya, tidak boleh langsung seperti itu. Lalu merampas hak menghargai diri sendiri. Ya, karena dari situ dia tidak akan mendapatkan waktu untuk refleksi untuk dirinya. Oh saya kalau terlambat itu saya harus bagaimana, konsekuensinya saya bagaimana. Dia tidak akan berpikir sejauh itu. Tahunya kalau terlambat ya hukum sudah selesai, besok dia terlambat lagi. Lanjut next. Nah, untuk konsep disiplin dengan identitas sukses itu yang bagaimana? Yang pertama bisa dengan memberikan konsekuensi. Konsekuensi itu tetapi ada buruknya juga, karena penguatan dari konsekuensi itu jangka pendek. Contoh dari konsekuensi, anak yang terlambat misalnya, kalau kita biasanya ada kesepakatan ya, kalau terlambat bagaimana, kalau kelas 4 misalnya boleh atau tidak mengerjakan PR misalnya. Ya, tidak mengerjakan PR misalnya mengerjakan ulang 2 kali lipat. Ini konsekuensi pendek karena ya sudah hanya berhenti sampai di tidak mengerjakan PR terus mengerjakan sudah, tapi tidak ada untuk pendisiplinan diri untuk kelanjutannya. Beda dengan restitusi nantinya. Kalau restitusi maka dia akan konsekuensi penguatannya panjang karena dia menyadari dirinya, dia memiliki kesadaran dari dalam dirinya. Lalu konsekuensi, ada konsekuensi atau kesepakatan kelas tetap guru perlu memonitor berkelanjutan karena belum tumbuh dari dirinya sendiri. Tetap guru harus memonitor. Lalu tetap harus ada stimulus atau rangsangan dan respon dari siswa itu sendiri. Konsekuensinya yang mematuhi aturan. Lalu ada lagi ketinggalan waktu untuk merenungi kesalahan karena dia hanya tahunya konsekuensinya saja. Kalau tidak berlaku bagaimana, kalau berlaku bagaimana, tidak mengerjakan tugas bagaimana. Nah, bagaimana dengan restitusi? Restitusi sendiri di sini murid bertanggung jawab atas perbuatannya, tumbuh dari dalam dirinya. Lalu anak fokus pada pemecahan masalah. Solusinya ya, kalau saya tidak terlambat itu, ya seperti apa sebaiknya. Bukan fokus saya kalau saya terlambat nanti saya akan dihukum, bukan. Tapi bagaimana caranya supaya saya tidak terlambat lagi. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain karena tentu tanggung jawabnya masing-masing. Lalu ada teori kontrol yang berlaku. Lalu ada murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Next. Nah, apa toh restitusi? Nah, di sini yang akan kita perhatikan yaitu tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya setelah dia melakukan kesalahan, lalu mereka menemui kesalahannya sendiri, lalu mencari solusi atas kesalahannya tadi, mencari solusinya bagaimana supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi, sehingga tapi tanpa membuat dirinya merasa malu atau rendah diri di hadapan teman-temannya setelah melakukan kesalahan, sehingga dia dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter nantinya yang akan lebih kuat karena lebih bertanggung jawab tadi. Lanjut, ciri-cirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Jelas di sini tidak ada kata hukuman. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita tawarkan kepada anak bagaimana nanti solusinya, bukan dari kita yang mengharuskan anak untuk merubah dirinya sendiri.
Lalu ketiga, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dia itu terlambat itu kenapa? Dia itu nakal di sekolah kenapa? Karena dia memang tipenya pemimpin, ingin menguasai misalnya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut. Kita sebagai guru, nah ini yang saya sudah ini tapi tidak sadar, bahkan kemarin juga sempat saya lakukan ini ya, posisi kontrol sebagai guru menghukum. Sadar atau tidak sadar karena kita memberi hukuman untuk mendisiplinkan anak. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Contohnya, mungkin ini saya mungkin ya Allah, sudah diingatkan berkali-kali sama Bu Andi, kok kamu masih nakal saja, kok kamu masih tidak menyelesaikan PR, sudah berkali-kali loh diingatkan, kasihanlah sama ibu, itu kan nanti ya misalnya. Jadi kita istilahnya menghibah kepada anak, kan anak menjadi merasa bersalah. Jadi dia nanti efeknya menjadi minder, dia menjadi merasa bodoh sekali, saya jadi membuat guru saya tersakiti atau merasa guru saya jadi pesimis. Nah, jadi kembali lagi ke anak menjadi merasa bersalah ketika kita menghibah kepada anak. Lalu posisi kontrol teman, ya, ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman terlalu dekat dengan saya, nah, itu anak juga akan menunjaknya, saya tenang saja, besok saya seperti itu lagi, guru saya juga akan memaklumi, sudah akan menolong saya lagi, tidak apa-apa melakukan lagi. Kalau kita posisinya sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, nah kalau sebagai pemantau itu ya kita memantau perkembangan, mengamati anak, kenapa anak melakukan yang seperti itu. Jadi dilihat latar belakangnya, itu posisi pemantau. Nah untuk manajer sendiri, nah ini yang diharapkan yang manajer itu tadi seperti restitusi. Jadi kita mengelola ya istilahnya ya sebagai manajer, kadang-kadang sebagai pemantau, lalu dari pemantau sebagai manajer, maka kita akan memancing anak untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Begitu. Lanjut, next. Nah di sini ada video contoh melihat posisi kontrol, kita simak bersama supaya lebih jelas. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini
kamu? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai.
murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, tadi sudah kita saksikan bersama video tentang teori 5 kontrol. Nah, kita lanjutkan untuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini ada sedikit perbedaan dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas, mengapa? Keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja. Contoh ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Kenapa kok ada peraturan kita pakai helm? Ya, itu menjaga keselamatan. Berarti keyakinan kelasnya berarti keyakinannya ya, kalau kita pakai helm, kita akan selamat di jalan. Seperti itu. Next. Bentuk keyakinan kelas. Bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi konsekuen dari peraturan itu sendiri. Dua keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua murid, yang umum-umum saja. Lalu semua warga kelas berkontribusi dalam penyusunan keyakinan kelas. Jadi bukan dari guru, tetapi dibuat oleh seluruh anggota kelas. Siswa dilibatkan di sini. Lalu keyakinan senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Lalu keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut dan kita bersedia meninjau kembali tentang keyakinan tersebut secara fleksibel. Apabila di kemudian hari ada perubahan, maka tidak masalah. Lanjut. Ya, tadi sudah kita saksikan bersama video tentang teori 5 kontrol. Nah, kita lanjutkan untuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini ada sedikit perbedaan dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas, mengapa? Keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja. Contoh ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Kenapa kok ada peraturan kita pakai helm? Ya, keselamatan. Ya, itu menjaga keselamatan. Berarti keyakinan kelasnya berarti keyakinannya ya, kalau kita pakai helm, kita akan selamat di jalan. Seperti itu. Next. Bentuk keyakinan kelas. Bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi konsekuen dari peraturan itu sendiri. Dua keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua murid, yang umum-umum saja. Lalu semua warga kelas berkontribusi dalam penyusunan keyakinan kelas. Jadi bukan dari guru, tetapi dibuat oleh seluruh anggota kelas. Siswa dilibatkan di sini. Lalu keyakinan senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Lalu keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut dan kita bersedia
dia meninjau kembali tentang keyakinan tersebut secara fleksibel. Apabila di kemudian hari ada perubahan, maka tidak masalah. Lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat untuk kelas 6 di antaranya. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, dan aktivitas seperti ini. Untuk konsekuensinya tidak usah ditulis di situ karena kita fokusnya ke keyakinan kelas. Kalau anak sudah diyakini seperti itu, maka anak diharapkan untuk mencari solusi bagaimana nanti solusinya begitu. Lanjut. Bawahnya. 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 Bawahnya.
Nah, langkah-langkah untuk penerapan keyakinan kelas di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Inti dari segitiga restitusi adalah 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita beritahu kepada anak yang melakukan kesalahan bahwa kita semua pasti akan melakukan hal yang saat kita memang sebagai manusia tidak akan sempurna, pasti punya kesalahan. Ya, kita maklumi, tetapi pasti kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bagaimana kok solusinya dari masalah itu? Begitu. Jadi kita pertama memaklumi adanya kesalahan, tetapi kita kembalikan kepada anak. Bagaimana solusinya? Jadi anak tidak langsung langsung kamu itu tidak. Lanjut, yang selanjutnya langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Ini tadi bahwa semua perilaku memiliki alasan. Kita tanyakan kenapa dia melakukan kesalahan. Jadi kan pertama kita maklumi ya semua anak yang masalah punya kesalahan. Tetapi anak yang lain juga punya kesalahan. Tetapi kamu sudah ibu peringatkan beberapa kali kok masih melakukan kesalahan lagi. Misalnya seperti itu, kamu tidak ya. Lalu bagaimana solusinya? Kita validasi. Semua memiliki perilaku, memiliki kuasa. Kita tanya validasi kenapa dia kok melakukan kesalahan itu. Lalu kita tanyakan solusinya, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan lagi, kalau aku seperti itu konsekuensinya apa? Yang sudah kita bentuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal semester itu bagaimana? Nah, lalu setelah itu kita tanya, biasanya kan anak-anak praktiknya begini Bu, nah itu adalah tidak ada. Lalu bagaimana supaya tidak lama lagi kamu harus bagaimana? Nah, di sini kita bangkitkan motivasi internal dari siswa. Oke, lanjut next. Contoh penerapan, sebelumnya ada ini videonya ya, tetapi karena belum bisa saya tampilkan, ya nanti saya coba untuk kembali tampilkan. Kira-kira ini dulu
terima kasih kepada Ibu Apri Sinasari yang sudah memaparkan materi secara baik. Acara yang selanjutnya yaitu tanggapan dari peserta. Mungkin ada yang ingin berbagi tanggapan. Monggo kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siraman SPP, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Nunung, khususnya Ibu Apri Sinasari yang telah memaparkan tentang materi budaya positif itu tadi ya. Terima kasih. Menurut saya menanggapi penampilan Bu Apri, untuk penampilan Ibu sudah cukup tadi, sudah membanggakan. Isi materi merupakan materi yang kita alami sehari-hari di dalam kelas maupun ketika istirahat, dan ini sangat menarik. Silakan nanti teman-teman guru yang lain bisa mengadopsi dari ide-ide Ibu Apri tersebut. Kemudian menurut diri saya perlu diterapkan sebaik-baiknya ide-ide tentang budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan kelak bisa terlaksana dari kelas 1 sampai kelas 6, dan teman-teman akan lebih tertarik untuk maju menjadi CDP seperti Ibu Apri Sinasari MPP sebentar lagi. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maju terus Bu Apri, sangat positif bagi teman-teman dari pendidik kami, terapkan kepada siswa-siswi kita semua. Hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Supati SPM ucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu silakan yang mempunyai pertanyaan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kami buka untuk satu pertanyaan terlebih dahulu. Tanya jawab tentang materi atau tentang CGP? Ya, silakan Ibu Janda bisa maju ke depan. Sebelumnya Bu, saya izin bertanya untuk contoh penerapan. Perkenalkan, nama saya Nugrani Chandra. Saya di sini wali kelas 1. Izin bertanya untuk penerapan restitusi pada siswa Ibu. Karena sepertinya saya belum ada gambaran. Mohon maaf sebelum saya jawab pertanyaan, saya menanggapi dulu dari tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah tadi. Terima kasih sekali atas tanggapan Ibu. Mohon maaf banyak kekurangan karena baru tahap belajar. Nanti insya Allah untuk penerapannya kita bersama-sama saling berkolaborasi demi mewujudkan budaya positif di SD Negeri 1 ini. Lalu untuk jawaban pertanyaan untuk dari Bu Chandra tadi ya, karena belum begitu gambarnya seperti apa, coba saya sebetulnya mempunyai video yang saya lakukan sendiri kepada siswa dan saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan yang ada dulu saja. Barisan anak yang
Kan itu topinya Mbak Laila ya. Ya, Mbak Laila sekarang kan sudah kelas sudah mandiri ya harusnya ya. Harusnya yang menyiapkan siapa? Laila sendiri. Menyiapkannya kira-kira kapan? Malam Senin ya. Jadi kemarin juga sudah pesan ya. Ya, untuk buku pelajaran siswa jadwal, termasuk juga perlengkapan yang harus dibawa. Itu ya. Berarti seharusnya Mbak Laila menyiapkan sendiri atau menunggu disiapkan? Menyiapkan sendiri. Terus besok-besok bagaimana? Biar tidak mengulang lagi. Biar tidak terulang. Menyiapkan sendiri di hari atau malam Seninnya ya. Iya, supaya tidak ketinggalan lagi. Nah sekarang karena tadi Mbak Laila tidak memakai topi, tidak memakai seragam lengkap, sesuai kesepakatan kelas langsung kita buat sebelumnya. Kira-kira besok bagaimana? Kalau Mbak Laila ingin mengulangi lagi seperti itu atau sudah tidak?
ketika menemukan masalah pada siswa, ada cara untuk membangkitkan kesadarannya untuk memperbaiki kesalahan, ada yang namanya restitusi. Langkahnya sendiri ada 3, hanya sebut segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini tadi istilahnya mau ya, tidak apa-apa, salah tidak apa-apa, setiap orang punya kesalahan. Tapi kita juga ingin melakukan yang terbaik. Jadi menstabilkan biar dia tidak lihat dulu, tidak takut duluan untuk dipanggil gurunya. Juga dalam kita memanggil siswa juga tidak langsung di depan teman-temannya ya, tapi kita sediakan tempat tersendiri, misalnya di ruang kita atau ruang guru yang sepi, tidak ada orang. Jadi jangan sampai kita mendapatkan anak guru di awal. Lalu baru setelah itu kita kirim validasi tindakan, tidak langsung mencapai lama-lama malah bisa dilihat, tapi karena validasi dulu benar yang melakukan kesalahan itu. Lalu dikirim kepada pemecahan masalahnya, bagaimana solusinya supaya tidak akan tidak akan mengulangi, bagaimana untuk memperbaikinya. Lalu yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, bagaimana yang baik itu yang bagaimana, yang kita sepakati bagaimana, yang kamu berbuat itu sesuai atau tidak, lalu kalau tidak sesuai harusnya bagaimana supaya tidak seperti itu lagi begitu. Nah di sini untuk pengalaman yang saya alami juga ini sama seperti di video tadi, bahwa anak yang pertama dia tidak merasa dihakimi oleh guru, tidak merasa ada hukuman, tidak ada dimarahi dengan emosi itu tidak ada. Jadi anak tetap merasa nyaman, tidak rendah diri kembali kepada teman-temannya, ke kelompoknya karena habis dimarahi, tidak minder, tidak kehilangan percaya dirinya seperti itu. Begitu Bu Chandra, ada tambahan? Ya mungkin kita sudah menemui masalah-masalah ya, tentunya di sekolah itu banyak ya masalah-masalah. Ya, ini merupakan salah satu solusi baru di yang era sekarang yang diharapkan yang restitusinya seperti ini. Terkait dengan peran guru yaitu sebagai manajer yaitu pengelola kelas. Lanjut, dari kegiatan ini mari kita simpulkan bersama. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan yang terutama secara pribadi yang saya peroleh kemarin dari hasil pertama kami dari segitiga restitusi pada siswa di SMP 1 ini, yaitu satu di antaranya dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Hubungannya karena guru adalah sebagai panutan ya, dan panutan untuk murid-muridnya. Guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya. Tapi posisi kontrolnya yang baik adalah sebagai manajer. Lalu bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang guru, ada dalam posisi kontrol yang mana seorang guru sebagai manajer tentunya, sehingga dapat memperbaiki proses pembelajaran, sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila agar dapat mengembangkan kodrat alam dan zaman yang ada pada murid, sehingga dapat menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Begitu hubungannya dengan kurikulum Merdeka saat ini ya. Merdeka di sini berarti bukan merdeka yang 1995-nya, tetapi ini kita memberi kemerdekaan keleluasaan kepada anak untuk berekspresi, berkreasi, belajar sesuai kodrat alam atau watak sifatnya yang ada dalam dirinya, bakat alamnya, dan kodrat zaman, dengan tidak meninggalkan, tentu saja walaupun mengikuti zaman tetapi tidak meninggalkan istilahnya adat istiadat di daerahnya masing-masing, tetapi tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, yaitu pembelajaran abad 21. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Saya di sini mohon maaf yang sebetulnya apabila dalam
tutur kata maupun tingkah laku kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Waktu saya kembalikan kepada moderator, akhirul kalam bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi dan pembacaan kesimpulan dari Ibu Afilis Nasari. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara diseminasi pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Demikian apabila dalam saya membawakan acara pada siang hari ini banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Akti. Yang lain jangan kesel ya. Nama saya Elisa, kelas 6. Saya bersekolah di SD Negeri 1 Limun. Tanggapan saya tentang penanganan yang dilakukan oleh Bu Akti tentang dari diskusi yaitu merasa senang karena Bu Akti memperhatikan dan mengarahkan siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, khususnya dalam mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Saya juga tidak malu karena Bu Akti memanggil saya dan memberi nasihat serta bimbingan tidak di depan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru SD Negeri 1 Limun, khususnya Ibu Afilis Nasari yang telah memaparkan tentang materi budaya positif gitu tadi ya. Nah, terima kasih. Menurut saya menanggapi penampilan Bu Akti untuk penampilan Ibu sudah mengatakan isi materi merupakan materi yang kita alami sehari-hari di dalam kelas maupun ketika istirahat, dan ini sangat menarik. Silakan nanti teman-teman guru yang lain bisa mengadopsi dari ide-ide Ibu Akti tersebut. Kemudian menurut diri saya perlu diterapkan sebaik-baiknya ide-ide tentang budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan kelak bisa terlaksana dari kelas 1 sampai kelas 6, dan teman-teman akan lebih tertarik untuk maju menjadi CGP seperti NPD sebenarnya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maju terus Bu Akti, sangat positif bagi teman-teman dan bagi diri kami, terapkan kepada siswa-siswi kita semua. Hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.